Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Mungkin di tempat lain siang ya, atau sore atau malam, terserah deh. Karena ada juga yang kita dari tempat-tempat yang memang jam yang berbeda, saudaraku. Nah, kita mulai hari ini dengan konten yang baru, saudaraku. Kebetulan saya yang buka ya. Nanti ada teman-teman juga yang ikut gabung. Gitu. Ngobrol bareng di warung kopi. Dengan nama kontennya Coffee O'Clock. Jadi o'clock saudaraku. Nah, kita akan mulai hari ini, kita akan belajar bersama-sama, kita akan ngobrol bareng ya. Silahkan kalau mau kita diskusi ya, saudara diberkati dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Smart People tidak mau mengundang polemik. Karena bagi Smart People setiap orang punya hak kemerdekaan untuk membebaskan dirinya apa yang dia yakini benar. Dan semuanya itu Smart People meyakini bahwa itu benar. Bukan bagian kita untuk mengoreksi sebuah pelajaran, pandangan-pandangan Alkitabiah. Apalagi kalau kita berbeda keyakinan. Smart People tidak punya minat, merasa tidak memiliki hak, apalagi kewajiban untuk kita mengkoreksi kemerdekaan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Termasuk salah satu apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Tapi yang terlebih penting adalah Smart People itu mengutamakan bahwa kita mengulik Injil dengan persepsi sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi semua satu sama, kita memuliakan Yesus. Nah, itu yang Smart People bawa visi dan misinya. Termasuk di dalam konten ngobrol bareng di warung kopi. Gitu saudara ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol saudaraku tentang bagaimana Adam dan Hawa itu ditentukan Tuhan saudaraku. Aneh ya. Kita tahu roh Allah melayang-layang, bumi lagi kosong. Lalu terjadilah namanya penciptaan. Jadilah terang sampai bla 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 bla. Akhirnya ditempatkanlah manusia itu di taman di Eden sebelah timur. Saudaraku. Lalu manusia itu jatuh dalam dosa. Apa sih yang terjadi di balik semua itu? Yuk kita bahas dulu, kita mulai buka di kitab Kejadian pertama ya, di ayat pertama 1 sampai 3. Saudaraku. Kita coba memandang dari sudut ini dulu, lalu kita akan lompat masuk di dalam ayat yang lain, di mana kita akan bawa apresiasi pandangan-pandangan Smart People, khususnya saya pribadi, untuk kebenaran Injil ini. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan itu sebetulnya? Nah, ini kita akan bawa sampai beberapa episode ya. Habis itu kita akan masuk berbeda konteks lagi yang lain dan sebagainya. Ngobrol aja saudaraku. Nah, biarlah semua ini Roh Kudus bawa untuk menjadi berkat buat setiap teman-teman. Tapi apabila ada teman-teman yang mungkin kurang setuju, memang kita beda pandangan. Beda pandangan tidak membuat kita berbeda. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Kita tetap satu di dalam warga negara kerajaan Allah. Kita tetap satu di dalam warga negara Republik Indonesia, saudaraku. Dengan keyakinan yang berbagai macam ragam. Gitu. Sehingga Smart People memiliki panutan pluralisme, saudaraku. Setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apa yang ingin dilakukannya, apa yang dia yakininya. Amin, saudaraku ya. Ayo. Kita jangan berpolemik, tapi kita mencoba mempelajari, memperdengarkannya, lalu kita mulai menganalisa hidup kita. Apakah cocok? Kalau tidak cocok, ya nggak masalah. Gitu. Karena setiap tulisan yang ditulis oleh Allah, itu untuk mengajar, mendidik, dan menuntun kita pada kebenaran. Di mana setiap manusia punya cara menerima kebenaran itu. Meresapi kebenaran itu, karena setiap manusia, anak-anak Tuhan, itu memiliki kehidupan yang berbeda. Sehingga kebenaran itu bisa ditilik dengan sudut pandang yang kaya di dalam Kristus. Itulah kekayaan anggota tubuh Kristus. Pola tangan, pola kaki berbeda, telinga dengan mata berbeda. Amin, saudaraku ya. Oke, nah cukup sudah kita
disclaimer dulu ya saudaraku. Kita langsung aja yuk, kita ke kitab Kejadian yang pertama. Tolong ditayangkan ayatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Coba saudaraku perhatikan bahwa kita lihat ini bahwa yang di ayat kedua, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah membicarakan bumi. Berikut isinya nanti ya. Nah langit itu kosong, tetapi nanti diisi oleh bintang-bintang alam semesta galaksi. Nah menurut pandangan Smart People hari ini, khususnya saya yang sedang membawakan ini, bahwa bumi itu tempat di mana manusia ditempatkan. Sehingga kita hidup harus membumi. Langit itu di mana Allah tempatkan sebagai payungnya kita, di atas kita, yang tembus pandang tapi tidak terjamah, unlimited. Itulah tempat Allah berdiam, saudaraku. Sehingga di dalam kehidupan ini manusia itu harus membumi. Enggak mungkin kita, maaf saudaraku, ini cuman analogi perumpamaan aja, tapi di dalam kebenaran Alkitab, sementara kita berbahasa roh, sementara kita bisa kenyang. Kalau kenyang rohani ya, tapi kalau kenyang jasmani enggak, saudaraku. Karena kita diberikan makan daripada bumi dan segala isinya. Nah itu penting. Gitu. Enggak bisa makhluk di bumi, kita doakan lalu mereka beranak. Enggak bisa. Enggak bisa. Nah, terjadilah apabila kita menyentuh langit. Dalam arti bahasa yang artinya bahwa kita berlutut, kita berdoa, didengarkan Tuhan. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tapi benar dulu. Elia manusia biasa. Dia ngomong langit tidak hujan, ya tidak hujan. 3,5 tahun tidak hujan. Sampai nanti aku ngomong baru hujan. Lah dia ngomong betul-betul hujan. Ketika dengan Raja Ahab itu selesai memotong leher nabi-nabi Baal. Elia manusia biasa, membumi. Elia itu kejem luar biasa. Coba saudaraku perhatikan, Nabi Baal ratusan orang disembelih di tepi sungai. Saudaraku coba lihat, kita lihat satu orang aja dipukulin, kita rasa nggak tega. Ini disembelih, gimana? Coba saudara, maaf saudaraku, ini cuma menggambarkan aja supaya kita tahu kedalaman Alkitab menurut sudut pandang kami ya, khususnya saya ya, bahwa bagaimana orang itu menjerit ketakutan, lalu melolong ketika mau dipotong. Tubuh itu mempunyai alat untuk menyatakan keberadaannya. Salah satunya lolongan. Kalau boleh saya bawa lebih sedikit lagi. Di mana ada ratap dan dekat gigi, di situ ada lolongan. Neraka, lautan api dan belerang yang diciptakan buat para pemberontak. Iblis berserta rekan-rekannya termasuk manusia yang memberontak terhadap perintah Allah. Ini Alkitabiah, saudaraku. Sehingga di dalam Yesus, itulah kemenangan, termasuk kemenangan tentang hukuman kekal. Di mana terdapat ratapan dan kerta gigi, di sana ada lolongan. Melolong, saudaraku. Saudaraku pernah nonton film-film sadis enggak? Nah saudara kan terbayang itu. Bagaimana dipotong, disembeli. Kalau dipotong, dibacok, kepalanya hilang itu ada. Coba saudara buka YouTube, cerita-cerita tentang peperangan zaman dulu. Bagaimana raja dipotong kepalanya. Bagaimana di zaman Perancis ada hukuman guillotine, namanya pisau guillotine yang jatuh langsung kepalanya orang itu potong. Di zaman kerajaan Tiongkok yang kepala ditaruh lalu ditebas. Termasuk di zaman Alkitab. Tetapi ini disembeli, saudaraku. Disembeli. Wah itu luar biasa. Ngantri. Coba bayangin nabi-nabi Baal itu ngantri. Itu takutnya luar biasa. Nah saudara bisa bayangin lagi. Di situ ada Raja Ahab loh. Pemilik dari para nabi. Elia sendiri nggak bawa pasukan. Raja Ahab pasti dengan pasukan. Namanya raja. 400 nabi Baal aja datang. Tapi mereka diam. Bagaimana kuasa Allah itu mencengkeram musuh-musuh orang percaya. Bagaimana langit bekerja, Allah kita bekerja.
itu akan mencengkeram segala sesuatu. Tidak boleh bergerak. Betul-betul diam. Raja Ahab dengan pasukannya. Dengan rakyat yang seluruhnya melihat peristiwa itu. Sama Elia dibawa ke tepi sungai dipotong. Disembelih. Ada dua nih yang kita harus belajar, saudaraku. Yang pertama, kita tadi melihat firman Allah, bumi dan langit Allah ciptakan. Lalu selanjutnya, bumi itu yang dibicarakan beserta isinya. Lalu manusia teman-teman Eden untuk menguasai ngelola. Nah kehidupan itu kita kelola. Tetapi kita masih punya langit. Yang Allah cuma meletakkan bintang, matahari, dengan bulan. Tidak ada yang lain. Gitu. Pengetahuan mengatakan UFO dan sebagainya itu mah bullshit lah, belum lah. Belum terbukti secara ilmiah juga enggak kok. Gitu. Tapi manusia itu, anak-anak Allah ini, anak-anak Yesus ini, punya langit. Kita ambil analoginya kisah Elia. Di mana Elia berseru-seru kepada Tuhannya, api dari langit turun. Tercatat. Tapi behind the scene, sesuatu yang tersembunyi mutiaranya Tuhan. Loh Elia kan sendiri. Dia menyembelih 400 Nabi Baal. Ketakutannya mereka seperti apa? Ngantri loh saudaraku. Nomor 1 sampai 400 itu ngantri. Satu persatu sembelih. Darahnya itu di sungai itu kayak apa itu? Lolongan kelojotannya, saudaraku bayangin deh. Gak apa-apa kok. Karena itu fakta. Dipotong itu kelojotan saudaraku. Elia sendiri nangani ratusan Nabi Baal. Tapi anehnya, behind the scene, yang tersirat, yang tersurat, ya. Tetapi ada sesuatu Tuhan ungkapkan mutiara tersembunyi yang tersirat. Gambaran kalau Alkitab ceritakan. Loh Raja Ahab kok diem aja, pasukannya kok diem aja. Tinggal potong kepalanya Nabi Elia selesai kok. Rakyat segitu banyak loh. Nabi Elia diutus mempertobatkan Raja Israel dengan rakyatnya. Yang menyembah nabi-nabi, Nabi Baal, Asitoret. Walaupun ada nabi-nabi, tanda kutip nabi-nabinya Ahab yang mengatasnamakan Tuhan ada. Kisah nabinya itu adalah kisah tentang Raja Ahab bekerja sama dengan Raja Yosafat berperang. Gitu. Yang ada kemudian muncullah Nabi Mikal, nabinya Tuhan. Yosafat yang minta, tidak percaya dengan Zedekia, nabinya yang dari Raja Ahab. Jadi ada 3 kekuatan roh yang diandalkan Raja Ahab. Dan satu kelompok ini dipotong kepalanya. Disembelih sama Elia. Tapi permasalahannya kenapa kok diam? Karena Elia itu quote and quote memerintahkan langit. Dengan apa? Memuji Tuhan. Itulah milik orang percaya, saudaraku. Saudara beri nama Yesus, di dalam nama Yesus segala kreativitas Allah itu akan terjadi, diciptakan. Saudara itu punya langit. Tapi di dalam nama Yesus. Sebelum itu Elia meminta Allahnya Israel. Api dari langit turun. Dan langit, Tuhan Yesus, enggak bekerja cuma sampai titik itu. Sehingga kalau boleh dibicarakan, diumpamakan durian. Durian dimakan tuh baunya masih tertinggal. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai beserta berkas-berkasnya. Bukan gandumnya aja, berkas-berkasnya loh. Yesus itu dibaringkan di palungan, di kandang. Jadi yang tidak berarti itu malah juga bisa jadi berkat buat saudara. Seluruh kehidupan saudara tidak akan ada yang terbuang. Kalau boleh kita analogikan lagi saudaraku, yang segala sesuatu ciptakan Allah sampai kotoran binatang itu pupuk. Sampai daun yang kering jatuh di hutan itu juga pupuk. Buat segala kehidupan yang ada di hutan itu.
Sehingga kehidupan saudara itu adalah luas sekali. Dan itu punya ekosistem sendiri sampai yang kering pun daun menjadi pupuk. Sampai kotoran hewan itu jadi pupuk. Tidak ada yang terbuang di antara orang percaya. Tetapi langit menghendaki di dalam nama Yesus. Saudara pahami ini dulu. Untuk hari ini. Amin saudaraku. Mari kita renungkan. Kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, kita semua yang mendengarkan Coffee O'Clock ini. Bagaimana langit bekerja. Yang terlihat kita bisa rasakan. Kita sudah tahu. Tapi ada yang tersirat. Yang kita sering abaikan, tidak perhatikan. Daun-daun kering, kotoran-kotoran hewan. Berkas-berkas daripada gandum. Kalau gandum jadi berkat, iya. Lalang dan gandum misalkan, gandum simpan dengan lubung enggak. Berkas-berkasnya itu loh, masih jadi berkat. Karena langit. Karena kita berseru kepada langit. Karena kita berseru kepada nama Tuhan Yesus. Karena kita memandang ke surga. Ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang darimu, pegang tanganku jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Amin saudaraku. Ingat, berkas-berkas saudara pun itu jadi berkat. Karena Tuhan selalu sediakan pertolongannya. Ketika kita mau berseru-seru ke langit. Ketika kita berseru-seru pada Tuhan Yesus. Sehingga yang nyata sampai kepada yang tidak nyata itu terus bekerja untuk memberkati saudara dan saya. Bukan hanya pertolongan yang kita dapatkan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar. Mari daun-daun kering, kotoran-kotoran hewan, berkas-berkas gandum. Itu akan kita tuai. Sehingga berkat dan rahmatnya melimpah. Bukan hanya Tuhan tolong. Tapi Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Di dalam setiap keberadaan hidup kita. Termasuk kesulitan-kesulitan kita. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kita akan menyerah pada apapun jua. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah terhadap kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin saudaraku. Mari bangkit jadi pemenang. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.